Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Jumpa kembali dengan Pak Agus. Kali ini izinkan Pak Agus akan membahas sedikit tentang doa yang biasa atau selalu dibacakan oleh Rasulullah sore hari. Dan boleh dibacakan sesudah sholat atau kapan saja. Tidak usah sore dan pagi, malam juga silahkan. Asal dengan tujuan menginginkan apa yang tertera di dalam doa tersebut. Doa ini terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan diterima dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang bunyinya, para penonton pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-afiyah, yaitu afiyah. Nanti dibahas apa afiyah itu. Fid dunya, baik di dunia, wal akhirah, maupun di akhirat. Kemudian Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afwa, ya, wal afiyah, yaitu keselamatan dan al-afiyah. Fid dini, dalam urusan agama, wa dunyaya, dan urusan agama aku. Wa ahli, dalam urusan rumah tanggaku, keluargaku. Wa mali, dan urusan harta. Allahumma, ya Allah, istur aurati, tutuplah auratku, ya, tutuplah aibku. Wa amin rawati, dan selamatkan atau amankan dari rasa ketakutan. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah, doa ini dihafalkan oleh pemirsa sekalian, ya, karena ini isinya sangat bagus sekali, ya. Doa ini kita memohon kepada Allah al-afiyah. Ya, apa al-afiyah itu? Afiyah ini adalah keselamatan. Ya. Biasa sudah familiar kata-kata ini dengan doa yang disampaikan, mudah-mudahan sing sehat wal afiat, ya. Sing sehat, sing afiat. Naon atuh? Ai sehat mah tos pugu urang teh apa? Ari afiat naon? Nah, al-afiat ini bisa diartikan sehat juga. Lahir batin, dunia akhirat disehatkan. Dan juga bisa diartikan kuat. Kalau sehat wal afiat, sehat dan memiliki kekuatan. Sehat bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Jadi afiat itu, sehat itu bukan hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Nah, itu afiat itu. Itu ada hadisnya. Jadi ada 10 macam afiat ini. Afiat ini ada 10 macam yang kita mohonkan. Nah, di sini afiat ada 10 macam. 5 keselamatan di dunia, 5 macam keselamatan akhirat. Dunia yang ke-1 ilmu. Jadi afiat itu melingkupi mohon kepada Allah agar dilengkapi dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa hidup selamat dunia dan akhirat tanpa memiliki ilmu. Jadi mohon kepada Allah, limpahilah ilmu kepada saya agar saya mengetahui, dapat melihat kebenaran dengan sebenar-benarnya, dan dapat mengetahui dari kesalahan. Yang benar-benar, yang salah akan saya tinggalkan. Ini modal dasarnya ilmu. Kedua adalah termasuk afiat di sini adalah ibadah. Ya Allah, di dalam doa yang lain ada Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku. Tanpa bantuan Allah, tanpa inayah Allah, saya tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, baguskanlah agar saya senantiasa zikir kepadamu dan baguskanlah ibadahku. Maka di dalam afiat ini sudah terkandung agar kita memiliki ibadah yang kontinu, ya, yang daimun. Kemudian yang ketiga, termasuk afiah itu adalah
rezeki yang halal. Jadi rezeki yang halal itu bisa menyelamatkan kita. Kalau kita memiliki rezeki yang haram, itu akan mencelakakan kita dan tidak akan menyelamatkan kita. Jauh dari afiah. Oleh karena itu mohon kepada Allah senantiasa saja dilimpahi rezeki yang halal ya Allah. Kemudian keempat, termasuk al-afiyah di dunia itu adalah sabar dalam derita. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi musibah. Karena sabar dalam menghadapi derita dan musibah itu bukan perkara enteng. Tanpa inayah Allah, tanpa bantuan Allah, tidak mungkin kita akan mampu menghadapi. Jangankan ujian-ujian yang berat, ujian-ujian yang ringan saja, karena manusia memiliki sifat dasar yaitu innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan itu lembek, ya, lemah, tidak akan kuat menghadapi derita, menghadapi ujian. Tapi dengan pertolongan Allah, ya Allah, as'alukal afiyah di dunia. Di antaranya adalah sabar dalam menghadapi permasalahan hidup yang kompleks ini. Dengan tajamnya kehidupan ini. Kemudian yang kelima, termasuk al-afiyah di dunia adalah asyukru, syukur. Ya, syukur itu adalah prestasi kita. Ya. Syukur kepada Allah bukan hanya dalam kesuksesan saja, tapi kita mensyukuri apa adanya. Nah, itu yang sulit, ya. Jadi untuk bersyukur itu bukan perbuatan enteng, perlu bantuan Allah, perlu inayah Allah. Itu sebabnya kita harus mohon. As'alukal afiyah fid dunya. Nah, kemudian ihwatu iman yang dimuliakan Allah, al-afiyah wal akhirat. Afiyah di akhirat itu satu adalah disayangi Ijrail. Ini berdasarkan hadis ini, ya. Mudah-mudahan kita memiliki prestasi yang baik dalam menghambakan diri kepada Allah, sehingga Ijrail pun akan menyayang kita ketika mengambil kita. Hawin alaina bisyakaratil maut. Kita dimudahkan, dientengkan dalam sakaratul maut. Itu kan harapan besar kita juga. Yang kedua, termasuk afiyah wal akhirat adalah tidak dikagetkan oleh munkar nakir. Coba bayangkan, bagaimanapun tidak, bagaimanapun juga, betapa tidak. Kalau kita merenung sekali-kali, ya Allah, apabila saya meninggal dunia, saya dimakamkan, saya dikuburkan. Kemudian setelah yang mengantar saya pulang ke rumah masing-masing, menakutkan sekali, betapa kagetnya kita nanti kedatangan malaikat munkar dan nakir. Tetapi dengan doa dan bantuan Allah, kita diakrabkan dengan munkar dan nakir dan tidak dikagetkan. Ketika datang munkar nakir, assalamualaikum ya alal kubur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin kita tidak kaget kalau kita tidak memiliki prestasi yang baik dalam urusan keakhiratan, dalam urusan agama. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah diberikan bantuan ketika nanti bertemu dengan munkar dan nakir, kita diamankan, tidak kaget, tidak shock, tidak takut. Kemudian yang ketiga, termasuk al-afiyah al-akhirat adalah aman dari rasa takut. Ya, prestasi orang yang beriman kan digambarkan dalam Al-Quran. Innalladzina amanu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang beriman itu tidak akan merasa takut nanti di akhirat dan tidak akan merasa sedih. Bayangkan. Kalau kita meninggal dunia, kemudian dibangunkan lagi, apalagi setelah terjadi kiamat tiba, kemudian dibangunkan lagi pada mahsyar dalam keadaan penuh sukacita, ya, sukacita karena akan menghadapi prestasi yang terbaik, akan dimasukkan ke dalam surga. Buru-buru ada rasa takut, senang aja yang ada. Itu ya harapan besar kita. Oleh karena itu mohon al-afiyah di sini. Ya. Kemudian yang keempat, dihilangkan kejelekan, diterima kebaikan. Manusia tidak mungkin bisa sempurna tanpa ada kejelekan. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Segala kesalahan yang pernah dibuat kita, baik sengaja, terutama yang tidak disengaja. Ya. Kalau yang sengaja bisa saja kita istighfar. Yang tidak sengaja, mohon ya Allah, hilangkanlah semua kejelekan aku, dosa-dosaku. Kemudian kebaikan yang pernah kulakukan, bahkan yang aku sudah lupa lagi, kebaikan itu terimalah ya Allah. Jadi dihilangkan kejelekan, diterima kebaikan. Itu nomor 4, pengertian dari al-afiyah wal akhirat. Yang kelima, melewati jembatan sirat. Ini yang menakutkan kita juga. Oleh karena itu, dalam baris kedua,
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari keselamatan, ya, keamanan, al-afwa itu, wal afiyah, dan keselamatan di akhirat. Bahkan diamankan, diselamatkan dalam urusan agama. Agar kita melaksanakan ajaran agama itu sesuai dengan apa yang diperintah Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tanpa bantuan Allah. Sulit untuk bisa mencapai itu, menggapai itu. Oleh itu mohon ya Allah dalam urusan agamaku, ya, fidini wa dunyaya, dalam urusan duniaku, ya, urusan ma'isyah, urusan kasab, urusan bisnis, urusan mata pencaharian, ya Allah, afiahkan, afwa dan afiahkan, selamatkan, kuatkan, amankan urusan dunia kita. Jangan sampai kita terjadi ditipu, dihipnotis, dan sebagainya. Amankan urusan dunia. Meskipun sedikit, mahi, banyaknya sah, istilahnya teh. Kemudian wa ahli, wa mali. Wa ahli, keluarga pun sukseskan ya Allah keluargaku. Jangan sampai keluargaku yang tidak sesuai dengan ridhomu. Keluargaku disolehkan. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li. Bereskan ya Allah fi dzurriyyati, anak cucuku. Maksud bereskan itu baik ekonominya, kesolehannya, ibadahnya, dan sebagainya. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku taubat kepadamu ya Allah dan aku tetap Islam. Wa mali, dan harta. Afiyah, afwakan, amankan, wa afiyah, selamatkan hartaku. Ya. Ahli dan wa mali. Kemudian sesuatu yang sangat kita takutkan juga, Allahumma ya Allah istur aurati, tutuplah aibku. Karena bagaimanapun juga manusia itu ada sisi-sisi buruknya yang tidak baik dilihat orang, dan kita pun tidak mau dilihat orang aibnya itu. Karena manusia macam-macam. Ada yang suudzon, ada yang husnudzon. Hilangkanlah ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aibku. Wa amin rawati, hilangkan rasa takut di dunia ya Allah. Amankan. Aman-aman aja sing ngerasa aman, ya. Kemudian yang kelima, melewati jembatan Sirat, tadi belum dibahas karena kita semua manusia akan melampaui, akan melewati jembatan Siratal Mustaqim untuk menuju surga. Ada yang lambat sehingga masuk ke jurang neraka, ada yang cepat tapi kurang cepat sehingga bisa merasakan panasnya api neraka, dan ada juga yang cepat sehingga tidak terasa panas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim itu dengan kecepatan 1.500 km per jam. Seperti jet gitu. Sehingga boro-boro panas haneut henteu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saya Pak Agus dan para penonton semua bisa mengamalkan doa ini kapanpun, setelah sholat atau kapanpun ya. Dan boleh nanti kalau yang mau akan dituliskan di WA. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.